Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Isholillah. Aku dari kelas 11 MIPA 4, Sekolah SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Di sini, aku akan menjelaskan bagaimana cara budidaya ikan konsumsi. Nah, di sini aku mengambil cara budidaya ikan lele. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara budidaya ikan lele, ikuti terus videonya ya. Nah, berikut ini adalah mapping cara budidaya ikan lele. Yang pertama itu ada definisi, terus ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pemilihan kolam, yang kedua ada pemilihan benih ikan lele, yang ketiga ada pemijahan, yang keempat ada pemberian pakan, yang kelima ada pendederan, yang keenam ada kesehatan pada ikan lele, yang ketujuh ada keuntungan dan kerugian, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke definisi. Ikan lele atau bahasa latinnya itu Clarias sp. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan konsumsi air tawar. Ikan lele ini termasuk ke dalam jenis catfish atau ikan yang memiliki kumis. Ciri-ciri ikan lele, kalian bisa lihat di sini ada gambar ikan lelenya. Yang pertama itu bentuk tubuhnya yang memanjang. Yang kedua, pada sirip dadanya terdapat duri yang tajam atau biasa disebut dengan patil. Yang ketiga itu warna tubuhnya belang. Bisa dilihat ya, warna tubuhnya belang, yaitu ada warna hitam, putih, dan ada warna merah kemerahan. Yang keempat yaitu kepalanya pipih atau gepeng. Yang kelima itu terdapat kumis serta memiliki tubuh yang licin karena ikan lele ini juga memiliki sisik. Ada banyak jenis ikan lele dan di setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda, seperti di daerah Padang. Ikan lele ini disebut dengan ikan kalang. Di Aceh, ikan lele ini disebut dengan ikan maut. Di Banjarmasin, ikan lele ini disebut dengan ikan pintet, dan di Makassar, ikan lele ini disebut dengan ikan keling. Ikan lele mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, seperti protein dan B12. Selain kaya gizi dan rasanya yang enak, budidaya ikan lele ini bisa menjadi salah satu bisnis untuk penghasilan tambahan. Apalagi sekarang dengan keadaan pandemi, kita bisa budidaya ikan lele yaitu sebagai penghasilan tambahan. Untuk berbisnis ikan lele membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan keseriusan dalam menjalankannya. Kenapa? Karena proses yang dilalui hingga panen cukup panjang. Namun, bisnis ini bisa dibilang ramah buat para pemula atau buat orang yang suka berbisnis atau juga orang yang suka ternak ikan. Ternak ikan lele ini sangat baik dan bagus. Akan tetapi, di sisi lain, budidaya ikan lele ini mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Pemilihan kolam untuk budidaya ikan lele banyak sekali pemilihan kolam, tapi di sini saya mencontohkannya 3 saja. Yang pertama itu ada kolam terpal yang terbuat dari terpal, yang kedua ada kolam tembok, yang ketiga ada kolam tanah. Pemilihan benih ikan lele. Untuk membedakan benih jantan dan betina bisa dilihat. Untuk betina itu lubang urogenitalnya atau kelaminnya berbentuk bulat dan berwarna merah. Untuk jantan sendiri, alat kelaminnya itu berbentuk runcing seperti sirip. Untuk membedakan induk lele jantan dan induk lele betina, untuk lele jantan yaitu memiliki bentuk tubuh yang ramping
ukuran kepalanya lebih kecil daripada betina, gerakannya lincah, warna tubuhnya gelap. Ketika di stripping, keluar sperma berwarna bening. Untuk indukan lele betina, yaitu memiliki tubuh besar, ukuran kepala besar, gerakannya lincah, warna tubuhnya terang, perut terasa lembek, dan ketika di stripping keluar telur. Proses pemijahan. Nah, di sini ada gambar itu gimana proses pemijahan pada ikan lele. Nah, apa sih pemijahan itu? Pemijahan ialah proses di mana jantan dan betina dipertemukan untuk mengeluarkan sperma dan sel telur. Tanda dari jantan yang siap untuk dikawin adalah dapat dilihat dari kelaminnya yang berwarna merah, sedangkan tanda dari betina yaitu sel telurnya yang berubah menjadi kuning. Sel telur yang sudah dibuat di sel sperma akan menempel pada dinding kolam, injuk, batu bata, dan benda lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, dalam waktu 24 jam, telur itu akan menetas. Caranya bagaimana? Caranya pemijahan itu bagaimana? Yang pertama, kurangilah jumlah air di dalam kolam pemijahan. Kurangi airnya hingga tersisa setinggi 10 hingga 20 cm. Kedua, siapkan baskom atau ember untuk tempat penampungan. Istilah baskom ini atau ember untuk penampung sementara benih, supaya saat benih dipindahkan, benih itu tidak stres dan bisa beradaptasi lebih baik. Pemberian pakan. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam budidaya ikan lele. Ada dua pakan yang dipakai. Yang pertama, pakan lele alami. Pakan lele yang bersifat alami didapat dari plankton, jentik, cacing kecil, dan kutu air. Nah, biasanya pakan lele alami ini diberikan ke ikan lele yang masih berumur 1-4 hari. Yang kedua yaitu pakan lele buatan. Pakan lele buatan diberikan untuk lele dengan usia di atas 4 hari. Pastikan bahwa pakan buatan yang Anda berikan mengandung kadar protein yang tinggi. Sebagai ikan karnivora, pakan ikan lele harus banyak mengandung protein hewani. Secara umum, kandungan nutrisi yang dibutuhkan ikan lele adalah protein minimal 30%, lemak 4-16%, karbohidrat 15-20%, vitamin dan mineral. Makanan yang sesuai dengan ikan lele adalah pelet. Proses pendederan. Kalian tahu gak sih apa itu pendederan? Pendederan adalah tahap pelepasan atau penyebaran benih ke tempat pembesaran sementara. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, usahakan untuk menyamakan suhu kolam pemijahan dan tempat penampungan tadi. 2. Dengan menggunakan alat seperti piring, pindahkan benih dari kolam pemijahan ke tempat penampungan. Ketiga, setelah 3 hari, pindahkan benih ke kolam pendederan. 4. Kolam pendederan selalu diisi dengan lele yang siap dijual. Harga lele biasanya berdasarkan ukurannya 5-7 cm, 7-9 cm, dan 9-15 cm. Permukaan sebuah kolam ini diberikan perlindungan berupa eceng gondok atau bisa juga dengan menggunakan penutup dari bahan plastik. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga ikan lele dari perubahan suhu yang drastis. Seperti yang kita ketahui, perubahan suhu yang drastis akan membuat ikan lele itu stres. Kesehatan pada ikan lele. Dalam mengendalikan kesehatan ikan lele, yang paling penting untuk dilakukan adalah menjaga kondisi air dalam kolam. Pastikan air dalam kolam dalam kondisi yang sehat. Tapi kebersihan kolam saja belum cukup. Anda perlu meningkatkan juga daya tahan tubuh ikan lele. Keuntungan dan kerugian berbudidaya ikan lele. Setiap berbudidaya ikan
Mau ikan lele, mau ikan nila, mau ikan apapun pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungan sendiri budidaya ikan lele yaitu pertama, modalnya kecil, yang kedua, mudah dijalankan, yang ketiga, benih ikan lele mudah didapatkan, yang keempat, harga benih ikan lele tergolong murah atau terjangkau, yang kelima, pakannya murah, yang keenam, waktu panen ikan lele tergolong cepat, yang ketujuh, tingkat peminatannya yang tinggi, yang kedelapan, pangsa pasar yang luas, yang kesembilan, harga jual yang cukup tinggi dan stabil, yang kesepuluh, mudah diolah menjadi makanan lele. Untuk kerugiannya sendiri yaitu satu, faktor cuaca ekstrim dapat menyebabkan lele mati. Yang kedua, tingkat persaingan yang tinggi, apalagi seiring berkembangnya zaman dan semakin orang tahu bagaimana cara budidaya ikan lele, dan semakin orang ingin berbudidaya ikan lele, dan semakin banyak juga pesaingnya. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Usaha apapun yang dia tekuni, modal awal adalah kesabaran, ketekunan, sikap pantang menyerah, dan bekerja keras. Tanpa itu semua, usaha apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Tapi pada intinya, untuk bisa sukses dan menjadikan usaha kita menjadi berkembang dan bertambah besar, adalah kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada, melawan segala ancaman dan pantang menyerah.